dan para kiai-kiai, perlu diketahui, alhamdulillah, Abah dari awal, bahkan insya Allah dari sejak lahir sampai sekarang, Abah belum pernah ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa Habib itu keturunan Nabi. Enggak ada. Abah udah diberitahu dari awal-awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sadaya para hajing, para kiai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini, malam Jumat, kita semua tahu bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Mudah-mudahan taqarrub kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua hajat kita semua semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya kita semua semoga menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Tahukah kalian apa itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang disingkat dengan kalimat PWILS, singkatan daripada Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Makna laskar di sini bukan kita niat mau perang, bukan. Laskar di sini adalah hamba-hamba Allah yang siap membela agama Allah. Itulah makna laskar. Hamba-hamba Allah yang siap membela agama Allah, membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Wali Songo yang sebab beliau Wali Songo itu yang menyebarluaskan agama Allah di Indonesia. Rakyat Indonesia iman kepada Allah, itu sebab perjuangan Wali Songo. Hadirin, ketahui oleh kita semua bahwa Rasul yang paling utama, Nabi yang paling utama itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain. Nabi, Rasul yang lainnya itu semua derajatnya di bawah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi serta para rasul. Hadirin, saat-saat ini
bermunculan kepahaman-kepahaman yang nyimpang. Mereka mengaku ahlul bait. Kita harus tahu siapa itu ahlul bait. Ahlul bait itu cuma 5 orang ketahui oleh kita. 1, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang keempat, Sayyidina Hasan. Yang kelima, Sayyidina Husain. Itu yang disebut ahlul bait. Ulangi, kita harus paham yang disebut ahlul bait itu cuma 1, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian suaminya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang keempat Sayyidina Hasan, kemudian yang kelima Sayyidina Husain. Itu yang dimaksud ahlul bait. Jadi kalau misalnya para habib ngaku ahlul bait itu salah besar. Kemudian anak-anak beliau itu termasuk anaknya Sayyid Hasan, anaknya Sayyid Husain. Sampai yaumul kiamah itu namanya duriyah. Kalau ahlul bait tadi 5. Anak-anak beliau, anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain, itu duriyah. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Sayyid Hasan punya anak banyak. Maka yang menjadi keturunannya itu adalah Al-Hasani. Termasuk Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu jalur nasabnya dari Sayyid Hasan. Sayyid Hasan meninggal dunia, dibunuh dengan melalui racun. Itu Sayyid Hasan. Kemudian adiknya Sayyid Hasan namanya Sayyid Husain. Nah, Sayyid Husain meninggal dunianya dibunuh di Karbala. Semua keluarganya dibunuh. Sayyid Husain. Kecuali 1 anak. Yang paling kecil. Itu pun mau dibunuh. Tapi selamat. Yang namanya Sayyid Zainal Abidin. Dari Sayyid Zainal Abidin terus gaduh anak. Sampai yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa. Ingat-ingat, Sayyid Ahmad bin Isa. Beliau hidup dan lahir di abad ke-4. Sayyid Ahmad bin Isa. Beliau benar duriyah Nabi. Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak cuma 3, imut-imut. Sayyid Ahmad bin Isa punya anak itu cuma 3. 1, Muhammad. 2, Ali. Anak yang ketiga namanya Husain. Itu Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad,
Sayyid Ali, kemudian yang ketiga adalah Sayyid Husain. Di dalam semua kitab nasab pada abad keempat, termasuk dalam kitab sejarah, anak Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Muhammad, terus Sayyid Ali, terus Sayyid Husain. Abdullah nggak ada. Yang digembor-gemborkan oleh Habib itu, ya, anaknya Sayyid Ahmad bin Isa 4 itu nggak benar. Yang namanya Abdullah itu. Ketahui oleh kalian, secara umum keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyid Ahmad bin Isa yang tadi putranya cuma 3, dan pokoknya sampai ke bawah, itu nggak mungkin mau memberi nama kepada anak keturunannya itu dengan nama Ubaidillah, itu nggak mungkin. Paham nggak? Ini secara umum. Kenapa? Karena yang membunuh Sayyid Husain itu adalah orang yang bernama Ubaidillah. Yang memotong lehernya Sayyid Husain di Karbala itu adalah orang yang bernama Ubaidillah. Ubaidillah adalah gubernur Irak. Yang membunuh Sayyid Husain itu di Karbala itu adalah orang yang bernama Ubaidillah. Jadi anak keturunan Sayyid Ahmad bin Isa sampai kiamat tuh nggak mungkin memberi nama kepada anak keturunannya bernama Ubaidillah, nggak mungkin secara umum. Karena keturunan baginda Nabi dari Sayyid Ahmad bin Isa itu semua mengetahui bahwa yang membunuh Sayyid Husain, putra Sayyidah Fatimah atau cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah, yang membunuh itu adalah orang yang bernama Ubaidillah. Ini secara katakan yang mudah dipahami oleh kalian. Nggak mungkin anak keturunannya itu diberi nama Ubaidillah, itu nggak mungkin. Karena Ubaidillah itu orang yang membunuh Sayyid Husain di Karbala. Kemudian berlanjut pada abad ke-5, 100 tahun berikutnya, abad ke-5, semua kitab nasab dan kitab sejarah mencatat anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tetap cuma 3. Coba disebut. 3. Takut lupa. Putra Sayyid Ahmad bin Isa berapa? 3. 1 Muhammad. Yang kedua Ali. Yang ketiga Husain. Kemudian abad berikutnya, abad ke-6, semua catatan, semua kitab menyatakan dan menulis Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3 putranya. Cuma 3. Siapa? Sayyid Muhammad, yang kedua Sayyid Ali, yang ketiga Sayyid Husain. Terus berlanjut sampai abad ke-7. Semua kitab nasab, kitab sejarah menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Siapa? Sayyid Muhammad, terus Ali, dan yang ketiga Sayyid Husain. Cuma 3.
Berlanjut 100 tahun terus, abad ke-8. Semua kitab nasab, kitab sejarah. Kalau sekarang mah namanya capil. Apa arti capil tuh? Catatan sipil. Anaknya Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Siapa? Satu Sayyid Muhammad, 2 Sayyid Ali, kemudian Sayyid Husain. Sampai abad ke-9. Sampai abad ke-9. Anaknya Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Nah, pertengahan abad 10, pertengahan abad 10, nembe atau baru ada kitab yang dikarang oleh bangsa Habib. Ya, baru di situ dicantumkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa anaknya 4. Anaknya 4. Ditambah yang namanya Ubaidillah. Nah, ini kalian wajib tahu. Akhirnya apa? Wajar. Mereka-mereka yang asalnya dari Yaman itu loh, yang datang ke negeri kita yang tercinta, mereka hanya membawa bendera, hanya membawa aku-akuan bahwa kami adalah anak cucunya Nabi, keturunan Nabi Muhammad, dari jalur yang namanya Ubaidillah. Ubaidillahnya disebut anaknya Ahmad bin Isa. Ya salah besar. Paham nggak? Atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Allah melahirkan ulama yang alim, yang dari kita, dari Jawa Barat. Umurnya belum seberapa. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Namanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau membongkar secara jelas, gamblang, bahwa Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Dengan secara ilmiah. Keputusannya bahwa semua Habib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan. Paham nggak? Sehingga tesisnya Kiai Imad nggak ada yang mampu membantah. Bahkan seluruh ulama yang ada di dunia nggak ada yang mampu membantah. Karena faktanya jelas. Secara ilmiah. Dan yang menjadi aneh bin ajaib nih, ulama yang ada di Indonesia banyak yang tertipu. Paham nggak? Banyak yang terkecoh. Ini sahabat-sahabat rahimakumullah. Nah, lalu kalian harus paham, sebenarnya siapa sih mereka para Habib nih? Nih, kalian harus tahu. Dulu negara kita ini dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang. Bukan sedikit waktu negeri kita dijajah. Dalam satu riwayat 350 tahun ini negara yang mulia ini, negara yang subur makmur dijajah oleh Belanda, Jepang, kemudian PKI.
Dalam satu riwayat 350 tahun, bukan waktu sekedeng. Nah, Belanda, perhatikan anak ini. Belanda, Jepang ini tahu. Orang Indonesia ini seueur anu di luar jangkauan akal maranehanana. Dina pergerakanana, dina perjuanganana. Ente kaotakan ku Belanda jeung Jepang teu kaotakan. Ini sudah diakui oleh dunia, hebatnya Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu gudangnya ulama. Gudangnya ahli riyadhah seperti kita-kita ini. Sehingga terkenal orang Indonesia mah ente nganggo naon-naon. Cuma doa aya mendakan bambu runcing, nganggo bambu runcing. Mendakan sendal jepit dialungkan. Belanda nganggo bom, nganggo segala macem. Orang Indonesia enggak. Mendakan kacang hijau dialungkan. Atas izin Allah jadi tentara. Atas izin Allah jadi bom yang lebih dahsyat daripada bomna Belanda jeung Jepang. Paham nggak? Akhirnya Belanda tahu. Satu-satunya jalan untuk melemahkan bangsa Indonesia yang di dalamnya gudangnya ulama. Maka diambillah orang dari Yaman, namanya Utsman bin Yahya. Paham nggak? Utsman bin Yahya dijadikan oleh Belanda sebagai mufti. Mufti Batavia. Nah, Utsman bin Yahya ini nenek moyangnya para Habib. Termasuk nenek moyangnya Habib Rizik, Bahar Semit, jeung sabangsana. Paham nggak? Utsman bin Yahya ini diambil oleh Belanda, disimpan di Indonesia, diangkat sebagai mufti Batavia. Tujuan apa? Kanggo ngabejaan kabeh ulama nu aya di Indonesia untuk memberitahu kepada bangsa Indonesia jangan melawan Belanda. Ngerti nggak? Jangan melawan Belanda. Sedangkan seluruh ulama memerintahkan rakyat Indonesia untuk berjuang mengusir Belanda, melawan Belanda. Tak tugasnya Utsman bin Yahya teh ngalarang ulama-ulama Indonesia, ngalarang rakyat Indonesia teh ulang ngelawan Belanda. Jadi inti nama tos ulang ngelawan Belanda cicing we. Dipayahan ogen teu naon-naon. Gitu lamun bahasa singkat. Tah, dari Utsman bin Yahya itulah melahirkan anak-anak termasuk Habib Rizik. Paham nggak? Tos. Lalu, buka akalmu. Yang tadi Abah sampaikan itu secara ilmiah. Paham nggak? Bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Tidak. Anaknya Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Satu, Sayyid Muhammad. Yang kedua Sayyid Ali. Dan yang ketiga Sayyid nggak ada yang namanya Ubaid itu. Ubaid itu adanya dicantumkan oleh orang-orang yang sama Habibnya pada abad ke-10. Lalu secara umum, secara logika, anak keturunan Nabi ini, Duriyah Nabi ini, nggak mungkin anak keturunannya diberi nama Ubaidillah, itu nggak mungkin secara lahiriahnya. Paham nggak? Kenapa? Sebab keturunan Nabi itu tahu bahwa yang membunuh Sayyid Husain itu adalah orang yang bernama Ubaidillah. Yang memotong lehernya Sayyid Husain itu orang bernama Ubaidillah. Jadi anak keturunannya nggak mungkin diberi nama Ubaid, itu nggak mungkin. Udah? Ngerti belum? Kemudian
Kalau kalian sudah bisa membuka akalmu, matamu. Kalau mereka-mereka itu yang senantiasa gembar-gembor, ngaku anak keturunan Nabi, lihat oleh kalian sifatnya itu seperti apa. Kelakuannya itu seperti apa, omongannya itu seperti apa. Masa iya? Ngerti? Bahasa Sundana naon masa iya? Piraku. Orang ngaku keturunan Nabi kok bahasanya, ucapannya kasar. Menganjing-anjingkan pemerintah. Membabi-babikan pemerintah. Kiai dianjing-anjing, dibabi-babi. Tuh Kiai Ma'ruf Amin dianjing-anjing. Gus Dur tuh diinjak-injak, dibebet-bebet. Bangsa maranehanan. Buta mata, buta hati. Hadratis Syekh tuh, lihat tuh fotonya Hadratis Syekh tuh. Hadratis Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dihina, dicaci maki ku bangsa Habib. Kenapa mereka berkelakuan demikian? Wajar. Enggak gedugna. Naon bahasa orang na gegedug? Enggak gedugna Utsman bin Yahya. Dan supaya kalian lebih encer akalnya, supaya lebih paham, ngerti. Lihat, setelah Jepang dan Belanda kabur dari negeri yang tercinta Indonesia, maka datang yang namanya PKI. Paham nggak? Ini lebih ganas loh daripada Belanda jeung Jepang. PKI lebih dahsyat. Kalian harus tahu siapa mereka PKI, gembong-gembongnya PKI itu. Itu dari bangsa Habib. Paham nggak? Di Jawa Barat Al-Aidid itu Habib. Di Jawa Tengah Muso Habib. Di Jawa Timur Saripuddin Habib. Di Kalimantan Barakbak. Naon deui? Gembong-gembong PKI yang ada di Indonesia itu dari Habib semua, anak king. Kalau nggak percaya buka. Sehingga ucapan mereka itu ngelantur. Naon bahasa Sunda ngelantur? Ngaco, ngacaprak. Ya wajar. Bayangkan mereka berkata bahwa satu Habib yang bodoh, yang nggak sholat, tukang maksiat, itu lebih baik daripada 70 ulama yang alim. Bayangkan. Itu ngambil dari mana? Kalian pernah dengar? Satu Habib, satu yang bodoh, tukang maksiat, itu lebih utama daripada 70 ulama yang alim, ahli ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian mereka berkata lagi bahwa nenek moyangnya yang namanya Faqih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Coba pikir kamu. Coba. Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah cuma sekali. Maranehana bangsa Habib ngomong Faqih Muqaddam 70 kali Isra Mi'raj. Coba buka hatimu, buka matamu. Berarti secara tidak langsung ataupun secara langsung yang namanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggak? Kita
Kita orang Indonesia ini dikatakan oleh mereka jelek, pendek, pesek, belok. Nauzubillah, summa nauzubillah. Belum lagi yang lain. Kalian ingat nggak? Nenek moyangnya orang Yaman dulu yang namanya Raja Abraha itu. Pernah dengar nggak Raja Abraha? Sampai dinasku Allah. Di Al-Quran ayat surat Al-Fil itu loh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Terus tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Itu dinas oleh Allah. Orang Yaman, Raja Yaman yang namanya Abraha itu, inginnya itu Ka'bah digotong ke Yaman. Allah nggak ridho. Abraha bari pasukan dibubukkan ku Gusti Allah melalui utusan Allah burung ababil, remak kabeh, ka'asfin makul. Anak keturunan ananta nu ayeuna tah. Ari rek ngagotong Ka'bah mah henteu ludeng mungkin apal karena Abraha diremekkeun ku Gusti Allah. Jadi pengajian Ka'bah di Yaman. Di Tarim. Kalian pernah dengar belum? Tinggal lihat tuh di YouTube tuh. Di Tarim aya Ka'bah. Latihan manasik. Yang digerak. Itu nanti mengarahkan orang-orang Islam itu supaya toabnya, supaya haji jeung umrohnya itu ulah ke Mekah, kan itu ke Yaman. Apa ente sadar arahnya? Masya Allah, sagitu jelas, gamblang, jelas, ku mata biasa jelas. Orang bodoh sebenarnya paham, ngerti. Tapi aneh bin ajaib. Enggak sedikit para kiai yang ketipu. Karena itu. Maka dengan demikian, ketika hal yang demikian, kerusakan sudah tampak, sudah merajalela, itu sudah dinas. Allah pasti ngalahirkan mujaddid yang akan membela agama Allah, mengingatkan mereka jangan berbuat demikian. Mujaddid itu mengingatkan mereka, ngelingkan maranehanana. Kita ambil contoh. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jumeneng, Islam luar biasa. Ketika baginda Rasul meninggal dunia, terus sampai katakan terpuruknya, terjadi keterpurukan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan hamba-hambanya, sahabat Nabi yang bernama sahabat Umar bin Khattab. Islam jaya, Islam bangkit kembali. Setelah sahabat Umar bin Khattab meninggal dunia, Islam terpecah-pecah dari remak dari. Akhirnya Allah ngelahirkan dari orang yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kita kenal itu perang salib itu. Beliau termasuk mujaddid. Terus sampai katakan Wali Songo dikirimkan ke Indonesia. Semua Wali Songo, tadi disebut tak? Wali Songo periode pertama, Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Kuro, Syekh Nurjati, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wali Songo periode pertama. Sampai Wali Songo periode kedua. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga,
Sultanil Aulia diurang nyata Sunan Gunung Jati. Sadaya Wali Songo nu nyebarluaskeun agama Allah di Indonesia. Eueuh hiji oge ti aman teu aya. Ngerti enggak? Eueuh. Teu aya. Nu ti aman mah Utsman bin Yahya. Ngerti teu? Tapi kumaranehanana diaku yen Wali Songo teh Bangsa Habib, coba pikir ku aranjeun. Pira aku masih tacan melek. Nggak ada dari Yaman. Terus, kalau kalian misalnya mendengar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa disebut Al-Muhajir, Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ente Sayyid Ahmad bin Isa sampai wafatna di Irak. Ente aya anu kuburanana di Yaman. Ente aya eta mah palsu. Kalau kamu nggak percaya, juk datang. Masih nggak percaya, bongkar kuburanana tah. Nu di Yaman tah, nu disebut Sayyid Ahmad bin Isa maot di Tarim tah. Bongkar ku anjeun lamun masih tacan percaya, juk. Kembali lagi. Dengan adanya gonjang-ganjing yang demikian, ya Allah, Gusti. Hampir seluruh ulama caricing, termasuk di NU oge. NU oge kena korban, anaking kena korban babak belur. Yang sekarang Rois Amnya itu Kiai Miftahul Ahyar remek. Ketumnya itu loh. Ya. Yang namanya Gus Yahya. Remek. Urang ngadoa bareng-bareng insya Allah saatosna muktamar ayeuna muga-muga we di Jawa Barat muktamarna. Bade diganti itu Rois Amna. Sareng ketua umumna. Mudah-mudahan yang ke Rois Am berikutna dengan Asep dari Mandalare atau ajengan Atang dari Bunisiri. Supaya NU kembali jaya. Kenapa harus NU? Karena NU ini adalah jamiah terbesar di dunia. Bukan Indonesia saja. NU ini terbesar. Jamiah terbesar di dunia. NU. Jadi wajar lamun NU diacak-acak, diobrak-abrik tuh wajar. Nah, maka dengan demikian semuanya atas kehendak Allah lahirlah PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ayeuna nu dilahirkan anakku Gusti Allah teh. Ieu mah tos kehendak Allah. Kahartin teh. Tos kehendak Allah. Tujuan anak apa? Tujuan anak kanggo ngelingkeun para kiai khususnya supaya sadar, supaya buru-buru eling. Khususnya di Ciamis, Tasik, Masya Allah, teka hitung kiai anu kapeprek kumarannya. Naon besunana kapeprek. Apa orang tanya, apa nggak kasihan? Yang kita harus lebih ini lagi orang awam bagaimana? Orang awam nasibnya, orang awam. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah atas kehendak Allah PWI lahir. Alhamdulillah atas izin Allah Indonesia sudah terbentuk. Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah anu belakangan Ciamis Tasik atas izin Allah. Nah
kok ujug-ujug. Naon basunana ujug-ujug? Tiba-tiba. Ujug-ujug. Ajengan kuda yang tipis kulitnya ini. Awaknya tipis kayak kulit. Kayak wayang kulit. Gak nyangka, gak duga. Kok kenapa para kiai yang ada di Ciamis kok memilih ajengan kuda yang seperti ini loh untuk jadi ketua? Abang gak minta, abang gak ngusulkan, abang gak ngajukan, ente. Tapi nunjuk naka Al-Fakir yang segini adanya, tempat tinggalnya ya nggak beda dengan kandang kurang tahu. Abah mohon kepada para kiai-kiai nusanes nawai. Abah nu didorong-dorong. Ini hari gitu mah. Atas balik ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kiai-kiai yang hadir ini sebagian ada juga yang nggak hadir, tapi sudah minta izin. Ini beliau-beliau pengurus-pengurusnya. Yang insya Allah nanti hari Rabu pelantikannya. Di tempatnya ini, Kiai Asep di Panjalu. Pengurus-pengurus otomatis wajib hadir. Dan kalian jamaahnya santri tetap dengan segala hormat ikut hadir hari Rabu. Nya bisitos aya jadwal macul wayahna we. Nya libur heula, lain ngantungkeun libur heula sakeun. Libur heula nya. Ulah nyanak naon-naon, ulah. Maka dibekalan ku Abah terus cukup eta nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin keamanan. Dalam waktu engke pelantikan di Panjalu di tempatnya Ajengan Yase, insyaallah nanti beliau akan nyambut. Gitu. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan sekilas tadi apa yang Abah sampaikan menjadikan dasar ilmu untuk kita semua dalam menghadapi kemelut yang sangat-sangat dahsyat. Yang akhirnya bisa kita bayangkan, jangankan kelak kita menghadapi Dajjal. Pikir. Jangankan kita kelak menghadapi Dajjal, rek kuat di mana? Coba ulangi pertanyaannya. Pikir oleh kita. Jangankan kita kelak, misalnya umur kita panjang, lalu ketemu dengan yang namanya rek kuat di mana? Mau cacak orang kakara ngadapi Habib boy. Terus pada koplak. Naon basunana anjengan tata atang koplak teh. Coba pikir, bagaimana kita akan menghadapi Dajjal kalau memang umur kita panjang? Maka nanti yang akan menghadapi Dajjal adalah orang yang hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mahdi. Dengan Nabi Isa alaihi salam kelak. Nah, sebelum Dajjal datang nih, yang Allah kehendaki insya Allah kalian PWILS. Itu ya, supaya kalian perlu tahu.
Ini semua kehendak Allah. Ini semua kehendak Allah. Insya Allah dengan ridha dan ikhlasnya kita semua, amalan kita PWI LS itu bukan dengan arogan, bukan dengan anarkis, bukan. Tapi amalan kita adalah bil ilmi wal hikmah. Bil ilmi wal hikmah. Secara globalnya, kita ini untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Itu aja. Supaya semuanya segera kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Itu saja kiranya yang perlu Abah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Dan para kiai-kiai perlu diketahui, alhamdulillah Abah dari awal, bahkan insya Allah dari sejak lahir sampai sekarang, Abah belum pernah ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa Habib itu keturunan Nabi. Enggak ada. Abah udah diberitahu dari awal-awal. Apalagi Abah ikut-ikutan dengan mereka, belum pernah. Ya. Jadi barangkali kalian, apakah Abah pernah jadi namanya bekas tuh atau bahasa Anda apa? Naon? Enggak. Alhamdulillah tadus pendema Abah dari dulu, dari sejak lahir nggak percaya bahwa mereka itu durian Nabi, enggak percaya, apalagi ikut-ikutan mereka, enggak. Ya, itu saja. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti pelantikan dalam keadaan mulus, sehat, walafiat, nggak ada apa-apa, aman, sentosa. Ya, bergabung dengan haul Kiai ya, Rombongan Kiai Asep. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf lahir dan batin. Ya, insya Allah nanti setelah pelantikan kita akan mengamalkan yang bermanfaat untuk agama, negara, bangsa, dan umat manusia pada umum. Itu saja. Mohon dengan segala hormat Kang Ajengan Asep sampaikan apa yang perlu Kang Ajengan Asep, mumpung lagi kumpul, nanti ditambah oleh Ajengan Atan, nanti juga akan ditambah walau kalimatan lain lukmatan ya, walau kalimatan nanti ya, Ajengan Asep Usep. Nah, mangga kepada Al-Mukarram Kiai Asep Al-Hajj di Pondok Pesantren Mandalare Banjalu yang nanti akan tempatnya di sana. Dari Abah dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga,